Ya, teman-teman, di malam hari ini setelah kita ngebahas emiten-emiten yang diakomodir sama Foreign, saatnya kita ngebahas IHSG sama 4 bank. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk ngebahas emiten punya teman-teman sendiri ya. Baik, mulai dari Bro HRS W8L ya. Terima kasih atas super tanknya. Mudah-mudahan super tank dari Bro HRS dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro dan keluarga serta ditambah kebermanfaatan ya. Makasih sekali lagi atas super tanknya. Lalu dari Mas Har ya 2115 PZZA bisa enggak? Bisa teman-teman, nanti kita bahas ya. Dari Bro Wayan ya, MHKI nggak pernah dibahas lagi, nanti kita bahas ya. Sama Wasa ya, nanti kita bahas. GJTL Nice katanya udah lama nggak dibahas dan masih nyangkut ya Nice ya, teman kita masih nyangkut ya. Nanti kita bahas GJTL, MBMA juga kita nanti bahas. Dari Wowin, siapa nih? Dari Browin ya. Browin Nice ya, nanti kita bahas ya. Teman kita nyangkut di 700 ya, masih belum ya. Masih posisi downtrend sama teman-teman ya. YIRG sama keras, YIRG keras. Terus di Bro Iwan ya. PG meroket sekarang. Nanti kita bahas ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada Atla, ada apa lagi? Ada Bumi ya, Bumi. Bumi kita bahas lagi, YIRG sudah ditulis. Atla ya, Atla sama atas sama WNTD ya. WNTD tadi bagus teman-teman, naik dikit apa turun? Saya tadi tidak lihat teman-teman WRG ya. JYRX Bumi udah masuk ya. Oke teman-teman ya. Nanti yang lainnya sudah saya catat teman-teman ya. Tinggal dibahas aja nanti ya. Dari Bro Sopi Ilham ya. ISEA udah masuk ya. ISEA udah masuk belum? Kita cek dulu deh. ISEA. Oh udah belum masuk ya ISEA ya. ISEA terus Widi ya. Apalagi Akra udah masuk ya. Akra kita masukin lagi, NISP kita masukin lagi, PTBA udah bawa PTBA nih, ISAP ya, PTBA, ISAP udah masuk belum ya, tinggal dibahas lagi. BMBL, NTBK sudah ya, BRMS ya, BRMS, udah masuk ke Wotis sama NTBK ya. CDIA juga sudah masuk Wotis. Oke. Baik teman-teman, sebelum melangkah lagi, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Yang telah mendoakan saya, terima kasih. Yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Yang lama dan yang baru, terima kasih ya. Yang telah berdonate berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada bro dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Oke teman-teman ya, kita mulai dari IHSG kita. Minus 55 poin ya, atau 0,65%. Di level 8.361 masih di angka 8 ribuan dan masih nempel di MA 10-nya. Dan transaksi lumayan turun 1 triliun ya, kemarin 19 ya. Sekarang 18, transaksi masih baik ya, 5,2 di atas 5. Dan hari ini foreign net buy ya, 300 net sale sorry. 320,09 miliar ya teman-teman. Si foreign keluar, tapi kalau kita lihat ya foreign masih banyak lah teman-teman. Mudah-mudahan mungkin nanti sampai pertengahan Desember lah teman-teman ya. Soalnya biasanya foreign sudah mulai pada liburan tuh teman-teman ya, menghadapi biasanya Natal dan Tahun Baru ya. Sudah mulai bye-bye, saya mau liburan dulu gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih sampai pertengahan Desember lah minimal ya sih terus bertahan yang ke 8.000 lah teman-teman ya. Target saya mudah-mudahan sih tidak lama lagi ya ke 8.500. Oke teman-teman ya, ingat teman-teman ya, market itu tiap hari buka dari Senin sampai Jumat. Jadi jangan takut ketinggalan kereta, karena kereta selanjutnya masih ada. Kita bahas BBRI dulu ya. BBRI. Tadi hujan puting beliung teman-teman ya. Di tempat saya puting beliung.
BBRI semakin membaik setelah kemarin turun di bawah MA 200. Sekarang sudah mulai dikunci di MA 200 ya, satu tick dikunci satu candle sorry. Dan sudah mulai menghadap ke depan. Nah, ini pertanda baik teman-teman ya. Sudah mulai menghadap ke depan. Berarti tinggal break ya 4060-nya nih. Saya kasih tanda deh di sini teman-teman ya. Saya kasih tanggal aja ya. Sebab kalau tidak dikasih tanggal suka lupa. Dan hari ini keren 256,6 miliar si poin sudah mulai masuk. Bandar lokal pun masuk bagus ya 488,5 ribu lot. Kita cek untuk foreign siapa yang masuk. ZP lagi teman-teman masuk, RX, LG, BK sudah mulai masuk kembali. Untuk di lokalnya ada KZ ya yang masuk sama si LG sudah masuk tapi sedikit si LG ya. Yang banyak OD ya, OD punya dia sendiri teman-teman ya. Oke, sudah mulai membaik teman-teman ya, sudah mulai membaik. Dia sudah mulai menghadap ke depan. Tinggal butuh break aja ke area 4060 lagi. 4060 lah, 4060-an teman-teman ya. Saya pikir kalau sudah mulai break sini, MA2 sudah mulai menghadap ke atas, nah teman-teman sudah mulai bisa scalpingan tuh teman-teman ya. Ketika dia koreksi, teman-teman ambil tiga candle koreksi, ambil nanti 1-2% lumayan kan. Sambil berjalan aja teman-teman. Soalnya sudah mulai uptrend nantinya. BBNI masih bertahan di MA 200, MA 200 semakin membaik ya, semakin menghadap ke depan, tinggal butuh break aja area sini nih. Di area 4600. Saya pikir sudah mulai menghadap ke atas teman-teman si BBNI ya. Dan hari pun gede banget lumayan ya, 115,6 miliar si poin sudah masuk dan bandar lokal 63,4 miliar. Masih bertahan di MA 200, masih di antara MA 10 sama MA 20, tinggal satu tick lagi. Biarkan jadi kunci dulu, si MA 10-nya bisa menghadap ke atas. Saya pikir kalau sudah melewat 4.600 pas ataupun dikit di atas sedikit, MA 200 sudah mulai menghadap ke atas dan si bandar forex sama si bandar lokal pun cenderung bagus ya pengutarnya. Smart money pun berkumpul dengan baik. Bagus teman-teman ya BMRI sekarang nih. Kamu mau ke MA 200 ya, kenapa nih BMRI telat nih masuknya nih. Ya, sudah nyentuh lagi teman-teman tapi tidak berani ngebreak. Ini teh butuh ngebreak aja ke area kini aja 5.300 pun di bawah dikit deh 5.100 dulu ya. Biarkan dia si MA 200-nya itu menghadap ke depan aja teman-teman ya dengan lurus gitu ya. Saya pikir kenaikannya akan sama teman-teman ya. Atau dia mau langsung kencang kali ya teman-teman ya. Bisa langsung ke berapa nih? 5.200 bisa jadi seperti itu gitu ya. Dan hari ini 58,1 miliar si foreign masuk, bandar lokal pun masuk 94,8 ribu lot. Domestik ada si EU, foreignnya ada si BK ya sama si RX. Si BK hati-hati makanya hari ini dibikin shadow ya si BK ternyata masuk. Nah BK kalau sudah masuk teman-teman mudah-mudahan sih dibikin open gap lagi ya. Biarkan dia memainkan untuk shadownya ya. Si EU keluar ya, ZP keluar. Apa teman-teman BK juga kalau di emiten yang seperti itu bagus teman-teman ya. Cuman ya suka bikin shadow aja teman-teman si BK itu ya. Lanjut BBCA. Butuh break aja teman-teman BMRI ini ya. BP juga sama teman tidak mampu dia melewati lagi MA 200-nya cenderung di bawah turun sedikit untuk menutup gapnya dan gapnya sudah ketutup dengan baik, masih bertahan di atas tanda penuh kenaikannya tapi hari ini ada pembuangan dari foreign ya 205,4 miliar. RX masuk, AKYU keluar tapi si BK YU lumayan dua buang teman-teman ya. RXCO si BB sudah masih bagus sih teman-teman ya. Ini mampu harus bertahan di MA 200 dulu teman harusnya si BBCA ini dia. Sebab ini masih ada potensi penurunan yang suka saya bilang itu ya ketika MA 200 masih menuju ke bawah. Makanya butuh dia break dulu nih area 8.800 aja bertahan di situ aja. Biarkan MA 200-nya menghadap ke depan. Saya pikir itu saatnya dia up ya. Atau nanti ke target kalau sudah ke target ke sini mah ya cenderung bisa menghadap ke atas lah teman-teman ya. Ini lagi rapat dulu kayak mau naikin kan nih gitu kan. Ya. Tapi broker yang masuk sudah bagus teman-teman ya, walaupun ada pembuangan daripada barang lokal, tapi broker yang masuknya bagus. Kita lihat domestiknya. Oh masih teman kita teman-teman ya, yang masuknya ya. YU sudah mulai masuk juga di sini ya. Cuma sayang BB keluar ya di domestik ya. Nah, saya suka sama BB domestik ataupun lokal saya suka teman-teman ya. Ya walaupun sebagian banyak retail juga, cuman saya suka kalau BB foreign ataupun BB lokal masuk di sebuah emiten gitu ya. Seneng aja tuh lihatnya. Karena biasa karakter dia itu suka maaf harga ya. Nah teman-teman kita masuk ke pembahasan punya teman-teman kita ya.
Jadi si BBCA ini harap bersabar aja dulu teman-teman ya, butuh break aja nih area 8950 atau di atasnya dikit harus bermain di MA 200-nya dulu ya. Biarkan MA 200-nya berada di bawah candle dan menuju ke depan minimal gitu ya. Kalau sudah menghadap ke atas mah ya siap-siap aja teman-teman, si BBCA juga akan di up ya. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk ke DKFT ya. Dari Bro Ahmad Pahrija ya, DKFT sama MTEK katanya ya. DKFT dan MTEK. Nah, DKMT dan MTEK ya. Sebenarnya MTEK itu sudah dibahas di warna kuning teman-teman di Jumat Sabtu Minggu gitu ya. Nanti kita bahas nggak apa-apa teman-teman. Kita bahas DKFT-nya dulu ya. Nanti kita ke MTEK. DKFT, DKFT. DKFT. Oh, kuarter 2-nya belum dibahas ya, kuarter 3-nya ya. Nanti kalau keburu kita bahas HW ya. Foreign lagi keluar dulu nih teman-teman ya, tapi sedikit keluarnya ya. Terus Banaloka pun keluar sedikit. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Lagi sideways lama nih teman-teman ya. Dia cenderung ditahan ya di angka 855 sampai ke level sini nih. Cuma dia belum menyentuh tanda penurunan dengan body ya, cenderung sama candle sama shadow aja. Dan sekarang itu bertahan di bawah MA10 sama MA20 teman-teman ya. Ini target yang saya canangkan sudah tercapai di sini. Dia nggak mau berani ini teman-teman break ya. Kita cek dulu di sini nih DKFT nih posisi di mana dulu ya. DKFT. Kalau pungutannya bagus teman-teman DKFT nih. Oh, dia sudah di harga premium teman-teman ya. Dia sudah di harga premium. Ini bisa jadi double top nih teman-teman ya. Waspada nih teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini waspada ya. Sudah double top soalnya nih. Tapi si bandar lokal, si foreign masih ada di dalam nih. Masih banyak teman-teman si barangnya teman-teman nih. Ini sebenarnya kalau si DKFT sudah di harga premium teman-teman ya. Saya bikin tanda kenaikan di sini lagi ya. Karena situ ada gap kecil ya antara hijau sama si sini ada kecil, kecil banget ya. Saya bikin tanggal aja bahwa emiten ini sudah dibahas. Berarti harus ada kemampuan teman-teman dia tuh untuk break ya area. Soalnya ini sudah tidak mampu nge-break lagi ya. Malahan dia sedang ngasih shadow langsung diturunin lagi lumayan teman-teman. Bahkan si candle yang agak panjang ini sudah mau dilewatin ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil saya mengingatkan aja ya, ini sudah dari tengah ke atas artinya sudah mulai harga premium ya. Ada kesempatan ke atas betul, ada kesempatan ke atas teman-teman ya. Cuman ya teman-teman harus perhatikan juga ya area-area penurunannya. Bila mana jebol area sini nih ya, di angka 730 waspada ya. Karena sudah mulai dia tuh ngejebol support terdekatnya. Ada sini support yang agak jauh di sini nih. Ini sekaligus tanda penurunan ya. Sini juga ada sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini ada si ekor merah, teman-teman ya. Itu juga tanda penurunannya. Kalau teman-teman mau ngambil, sabar aja dulu ya. Nanti teman-teman cek 15 menitan. Itu 5 menit bro. Nah 15 menitan ya. Perhatikan 15 menitannya. MA 200 berada di atas. Artinya potensi penurunan masih akan terjadi. Tetapi ternyata MA 10-nya sudah mulai berada di bawah. Karena tinggal tunggu satu tick aja teman-teman ya. Biarkan MA 10-nya menghadap ke atas. Nah mungkin tadi targetnya MA 200 dulu ya di angka 800. Cuman untuk ke arah lebih tinggi lagi butuh konfirmasi teman-teman ya. Butuh konfirmasi dulu dia bisa melewati area 86 dengan body harus agak lebar dikit. Minimal dia harus 905 atau enggak 910 deh teman-teman ya. Jadi dia sudah ngebreak area topnya ya, top di sini nih topnya teman-teman ya. Kalau dia bisa melewati topnya cenderung dia akan up ya. Karena saya melihat sini potensi kenaikan itu masih ada teman-teman ya ketika MA2 masih menuju ke atas dan bandar lokal sama si Poren pun belum jualan signifikan. Karena si bandar lokal di sini nih, si bandar lokal pun masih bagus pungutannya. Poren pun bagus, makanya kemarin ngambil sekitar 31 miliar kan di sini teman-teman ya. Walaupun sekarang ada pembuangan cuma sedikit aja gitu kan. Cuma 4,3 miliar aja ngebuang. Jadi untuk potensi kenaikan sebenarnya masih ada gitu kan.
Cuman harus ada kemampuan yaitu nge-break area sini. Kalau tidak bisa nge-break, teman-teman cenderung dia akan turun lagi, ya. Karena candle yang agak panjang dikit sudah mulai di-break sama dia nih. Bahkan emang sih di sini tidak dijebolin gitu ya. Ada candle yang sedikit di sini tidak dijebolin nih. Kalau dijebolin ya bisa ngejebol eh, tanda penurunannya ataupun support terdekatnya gitu ya. Lebih baik sabar aja dulu teman-teman kalau mau ngambil. Ya bagi teman-teman yang sudah ngambil di daerah sini sih masih posisi agak sedikit aman gitu teman, karena masih ditahan di supportnya di sini belum jebol. Kalau sudah jebol waspadalah teman-teman ya. Tapi saya mengingatkan kembali bahwa emitennya emang emiten sudah mulai dari tengah ke atas gitu ya, artinya harga premium. Teman-teman harus ingat akan hal itu ya, walaupun si Bandar Lokal sama si Polen mungut teman-teman ya, tapi kecenderungan mereka kan sudah punya strategi teman-teman. Mereka akan memperlihatkan wah ngambil di atas nih gitu kan. Tiba-tiba dia akan nurunin dikit-dikit, tapi perhatikan ketika dia sudah mulai jebol support waspadalah teman-teman. Lebih baik teman-teman tunggu dulu, kalau mau ngambil tunggu dulu ya. Karena di sini tidak ada kemampuan dia untuk nge-break teman, karena sudah double top di sini teman-teman. Dia harus batal jadi double top ketika di break minimal ke 910. Nah, baru dia akan melebihi tanda kenaikannya ataupun harga pucuknya yang sekarang, maka dia akan mencapai harga pucuk yang baru ya. Karena saya melihat di sini harga atap sama pucuk masih saja terenggang. Artinya masih ada potensi kenaikan. Cuma kalau teman-teman perhatikan yang tadi saya bilang itu bahwa emiten ini sudah mulai dijual di harga mahal. Nah, sekarang itu Porendo senang teman-teman kalau ngambil di harga mahal teman-teman ya. Tuh ini sudah harga tertingginya teman-teman selama dia listing 2016. Ini harga tertingginya. Ya, jangan sampai teman-teman itu betul Bandar Lokal sama Sipoen masuk, tapi kalau mau masuk tunggu sampai dia itu masuk dulu ke MA10-nya. Mungkin teman-teman eh, bisa mengambil di situ. Cuman kalau dia tidak sanggup ya menembus 865 kan sudah dicoba. Dia tidak sanggup yang pertama kali dia ngambil tenaga dulu. Yang penting ketika ngambil tenaga tidak lepas daripada support di angka 730. 730 jebol waspadalah support berikutnya menanti. Jadi yang ngambil tenaga dulu nih si Bandar Lokal sama si Forennya. Kalau terjadi break ya 910 mungkin dia akan naik lagi ke harga lebih tinggi lagi. Tapi kalau ada ketidakmampuan dia itu menembus yang sekarang saya bikin tanda kenaikannya. Jadi sudah dua kali teman-teman ya dibikin. Di sini kan satu kali, ini dua kali tidak mampu nembus juga, maka patut diwaspadai. Walaupun trend up-nya masih terjadi. Gitu ya. Bandar lokal sebenarnya masih banyak, apalagi bandar lokal masih banyak di dalamnya teman-teman ini ya. Perhatikan nih, bandar lokal terus aja ngambil. Jadi sebenarnya bisa aja di asal harus ngebreak dulu, soalnya sini gagal di sini. Jadi ngambil tenaga dulu. Tapi kalau dia jebol ke kelebihan ngambil tenaganya waspada juga gitu kan. Karena kan harga sudah mulai di harga premium teman-teman. Oke teman-teman, sementara seperti itu ya. Kemarin ada smart money masuk, terjadi kenaikan yang bagus. Nanti kalau smart money masuk lagi teman-teman ya, mungkin akan terjadi break lagi. Karena si bandar lokal ataupun si foreign cenderung punya kekuatan juga ditambah dengan smart money gitu kan. Cuman smart money itu kalau masuk biasa ketika sideways aja teman-teman ya. Baru habis itu dia teman-teman ya. Makanya tunggu sideways dulu, jangan sampai jebol ya di angka 730. MTEK sekarang teman-teman ya. MTEK MTEK MA10 sudah mulai berada di atas skandal. Waspada teman-teman ya. Karena ada ketidakmampuan dia menembus tanda kenaikan 1315 ya. Terus di sini supportnya di sini sudah mulai dijebol juga. Berarti kan ini support lagi nih. Jangan sampai dijebol support ini. Kalau mungkin kalau nyentuh aja di sini nih di angka 1145 masih posisi aman. Tetapi kalau sudah jebol 1145-nya waspada di sini supportnya. Bila mana dilewati lagi sudah menunggu di angka 1030 dan bisa ke level 885. Selagi MA10 masih berada di atas, masih ada potensi penurunan. Adapun bila mana terjadi penurunan ada kenaikan sementaranya, bila mana tidak bisa melewati tanda kenaikan yang saya bikin di angka 1325 cenderung dia akan ke bawah. Tetapi kalau dia sudah mulai balik lagi, nah itu akan bertanda dia akan up lagi. Perhatikan si bandar lokal sama si lagi distribusi. Dari mulai bulan Oktober tanggal 2, udah satu bulan. 1,5 bulan ya. 1,5 bulan sekarang tanggal 18 kan. Ya, lagi distribusi.
terlihat jelas kan di sini lagi distribusi. Betul MA200 lagi di bawah candle masih posisi up. Tetapi setiap supportnya dilalui dengan baik. Bahkan nanti kalau ini sudah disupport, waspadalah teman-teman, jadi akan turun lagi bisa ke level 875. Bagi teman-teman yang nyangkut di atas bagaimana? Nah, kita cek di sini posisi. Nah, posisinya masih berada di tengah dan ke bawah. Masih ada peluang? Iya, masih ada peluang, teman-teman. Cuman ya, walaupun ada peluang, teman-teman ya, coba kita harus perhatikan juga tanda-tanda penurunannya. Jangan sampai kita itu terlena ya. Dan tanda-tanda kenaikan, bila mana tanda kenaikan tidak bisa dijebol, teman-teman ya, cenderung dia akan turun. Saya kasih tanda kenaikan yang terdekatnya ada nggak di sini. Nah, ternyata di sini tinggalkan ini tidak memberikan tanda kenaikan. Hanya di level sini satu di angka 1320, satu di level sini. Berarti ini sangat kuat sekali teman-teman area sini. Ini harus bisa nembus 3 tanda kenaikan baru terlihat jelas dia akan up. Bila mana satu aja belum dilewati, yang paling bawahnya pun tidak bisa dilewati dengan body, cenderung dia akan turun. Terlebih lagi kalau sudah jebol support di area 1170. Ya, ini masih warning sih di sini. Di sini masih aman, 1150 masih aman. Tetapi kalau sudah mulai jebol area 170, waspada. Dia bisa turun lebih ke bawah lagi. Nilai koreksi dalam, teman-teman, nilai koreksi dalam. Karena MA 200 masih menuju ke atas gitu kan. Tapi kalau sudah dia sentuh MA 200-nya, apalagi jebol ya, cenderung dia akan turun lagi. Karena si bandar lokal sama si Puran lagi distribusi. Bagaimana cara ngambil? Sabar dulu. Teman-teman mungkin nanti ada kenaikan sementara ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas, apalagi nanti kalau sudah foreign sama si bandar lokal sudah mengambil kembali. Karena sini kuncinya bandar lokal sama si foreign. Perhatikan, bandar lokal masuk, bandar foreign masuk. Terjadi kenaikan lumayan, tapi habis itu dia ngebuang lagi. Nanti ketika dia jebol lagi, ngambil lagi, terjadi kenaikan lagi, tapi sementara tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, maka dia akan cenderung turun. Nanti batasnya sampai MA200 dulu nih. Bila mana MA200 masih dipantulkan, masih ada peluang untuk naik. Tetapi kalau sudah mulai jebol, waspada. Dia cenderung putar balik, apalagi MA200 sudah menghadap ke bawah. Itu harus patut diwaspadai saatnya dia downtrend. Oke, teman-teman, untuk si MTEK seperti itu ya. Lanjut ke adiknya, adiknya SCMA. Grupnya, teman-teman, grupnya ya. Dari Bro Sutarno Chandra ya. SCMA sama OASA ya. OASA saya taruh dulu ya. Saya bahas SCMA-nya dulu ya. Nah, SCMA nih besok mau bagi dividen ya. 9 perak teman-teman. Kalau sekarang berarti di harga berapa sekarang? 370 ya. 9370. Berapa persen? 2% teman-teman ya. Dividen berarti tidak terlalu besar ya. Cuma 2% doang dividen trapnya. Berarti area mana 2% teman-teman. Ya, seperti sini doang teman-teman ya. Nah, dia sudah mulai masuk ke MA10-nya, teman-teman ya. Nah, si SMA ini mana lokalnya masih terus akumulasi, teman-teman nih. Si SMA ini nih. Nah, dia juga sudah dari harga standarnya ya sebenarnya. Ini sudah dari harga standarnya, teman-teman ya. Berarti kalau sudah harga standarnya, nanti ada kenaikan kedua, teman-teman ya. Ada kenaikan kedua. Cuman biasanya dia setengahnya dulu. Kita akan uji setengahnya ini. Kemarin di sini kan tidak mau dilewatin di sini nih, cenderung masih jauh gitu ya. Saya bikin lagi kan di area 384 kan sudah ada si kepala merah. Nah, bila mana 384 pun tidak bisa dijebol, teman-teman tidak bisa break, cenderung dia akan turun, teman-teman. Nah, yang patut diwaspadai itu di sini, di angka 324. Sebab ini harga terendah sebelumnya, ya. Dia kan turun, ya, dia bikin MA10 ini di sini. Maka pantulannya suka saya bilang ini adalah sebagai supportnya gitu. Support ada yang terbawah, teratas, sama terdekat, teman-teman ya. Kemarin sempat diabjagi di sini tanggal 14 November ya, tidak sanggup melewati tanda penurunan. Nah, begitu teman-teman ya. Bila mana tanda penurunan tidak dilewati cenderung bagus. Begitupun ketika tanda kenaikan sudah mulai dilewati cenderung dia akan up.
Tetapi kalau tidak bisa lewati cenderung dia akan turun. Makanya ini harus ada yang di break mau ke bawah atau ke atas. Kalau sudah mau di break ke atas, saatnya dia naik lagi teman-teman, bisa ke level 464 ya. Tapi kalau dia tidak sanggup di sini nih 410, berarti cenderung sampai sini aja ya. Karena potensi penurunan ini sudah di harga standarnya teman-teman ya. Jadi selama berapa tahun ya? Tahun 2021 nih harganya itu di harga tengah di sini teman-teman ya. Jadi kalau mau ngambil lebih baik di bawah aja ya. Nanti kecuali kalau dia ngebreak dulu area yang dibikin di sini nih, maka saya kasih tanggal aja kan bukan target. Nah, ini area break teman-teman ya. Kalau sudah di break baru saya bisa memastikan dia akan ke level harga tengahnya. Tapi kalau tidak di break maka saya kasih tanggal aja. Karena pencapaian yang saya bikin sudah tercapai ya. Karena dia standarnya di sini teman-teman ya. Nah, standarnya itu di sini standarnya di angka 460-an, 450 lah teman-teman ya. Tapi yang ini menjadi kabar baiknya apa? Bandar lokal belum keluar secara signifikan itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau bisa ngebreak area sini nih 382 aja ya teman-teman. Cenderung kan harga tertinggi sebelumnya dilewatin ya. Nah, bisa ke level 412 teman-teman. Jadi ini biasanya dibikin menjadi sebuah bukit teman-teman. Baru bukit dilewatin lagi sampai ke level 468. Nah, dia akan melanjutkan kenaikan. Selama dia belum bisa melewati tanda kalikan yang saya bikin ya cenderung dia akan turun teman-teman. Terlebih lagi kalau sudah ngebreak area 324 ya. Dia akan melewati PR-nya lagi. Dia masih punya PR di sini di 280 teman-teman ya. Ya bagusnya sekarang dia bagian dividen ya, walaupun cuma 2% lumayan lah teman-teman ya. Nah saya melihat sini Bandar Foreign cenderung keluar nih. Nanti kecuali kalau si Bandar Foreign ngambil lagi secara besar-besaran, nah mungkin akan terjadi kenaikan lagi. Tapi yang terpenting area berikannya aja ini nih, minimal di sini nih harus di break 384-nya harus di break. Minimal 386 ya, 386 di sini. Atau enggak 390 deh teman-teman. Mungkin agak sedikit jauh tapi lebih bagus ya. Artinya harga tertinggi sebelum sudah mau dilewati. Oke, teman-teman untuk SMA seperti itu ya. Lebih baik nanti teman-teman tunggu koreksi dalam aja lah teman-teman ya. Kalau dia sudah koreksi ke level MA 200 nih teman-teman. Tapi selama dia masih bertahan tidak jebol 320 sih masih posisi sideways atas ya. Tinggal nanti perhatikan bandar lokalnya sudah jualan signifikan atau enggak. Kalau sudah jual signifikan waspadai teman-teman ya. Tanggal 18 nyata si Cece sudah mulai masuk ya. Walaupun sedikit gitu ya. Di bandar lokalnya ada si LG nih teman-teman sudah mulai masuk ya. Jadi untuk kenaikan sementara bisa ke level 384 atau sampai ke angka 418. Nah, baru sekali break, nah dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Walaupun sekarang emang posisi murah, mulainya dari mana? Tengah ke bawah kan posisi, cuman ya sudah mendekati lah teman-teman. Artinya sudah mencapai harga yang saya targetkan gitu ya. Di harga standarnya sudah ini teman-teman ya. Sudah balik mau balik kampung lagi gitu ya. Cuman kan si bandar lokal belum jualan dulu nih. Yang mau saya perhatikan ini bandar lokal mau jualan di harga berapa gitu. Soalnya dia ketika koreksi pun masih ngambil. Ketika di atas pun masih ngambil. Hanya ada pembuangan sedikit aja. Ini bandar lokal belum jualan secara signifikan teman-teman. Kalau forex sudah terjadi pembuangan. Sudah lama gitu forex saya kasih ini. Nah, ini pembuangan sudah sejak tanggal 23 September. Ya mungkin barang-barangnya sebagian diambil sama bandar lokal gitu kan. Ada si LG kan di sini, ada si Kajet gitu, ada CP juga gitu kan. Ada Yaya, ada Yao nih, banyak teman-teman di sini yang disinyalir sebagai bandarnya. Tidak tetap teman-teman di bandar itu. Tapi kecenderungan broker-broker itulah yang suka dipakai sama market maker. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada emiten GRPM, teman-teman. GRPM dari Slamet Riyadi ya. Slamet Riyadi 4131 ya. GRPM kira-kira 75 kejemput nggak? GRPM emiten yang didowntrendkan sejak tahun 2020 belum kembali ya pasti kejemput. Saya sana melihat di sini teman-teman ya. Saya lihat keterangan. Nih teman-teman ya GRPM. Ini ada emiten yang didowntrendkan tapi belum kembali. Sejak tahun 2023. Berarti 24-25, 2 tahun teman-teman ya. Dia belum kembali, belum kembali pulang. Nah,
Dia sempat mencapai ya, mau sedikit lagi mencapai tapi diturunin lagi. Nah, dia lagi berusaha naik, turunin lagi ya. Step 1, step 2, step 3. Sekarang dari masa step 3, nanti targetnya di angka harga tengah ya. Ini kan milik fundamental, jadi harga tengah apakah bisa kejemput? Ya. Makanya teman-teman yang nanyakan ke angka 75 apakah bisa kejemput? Bisa. Karena ini harga tengahnya 77. Artinya kalau 75 kan di bawahnya. Berarti cenderung dia bisa kejemput. Tapi target saya tuh tinggi teman-teman ya. Kenapa tinggi? Karena MT ini belum kembali dari harga dia dilistingkan nih. Target utama di angka 108. Nah, dia sempat kan sampai ke level sini nih 199 ya. Tetapi karena belum dilewati dengan body ya cenderung ini akan menjadi target terus teman-teman ya. Sebelum dia dilewati sama body masih menjadi target terus. Tapi sementara ini ya. Untuk sementara ini ya. Perhatikan EMA 10 sama EMA 20-nya masih berada di atas candle, teman-teman ya. Adapun kemarin di bawah candle ya, cenderung masih menghadap ke depan, tidak menghadap ke atas. Butuh yang namanya dia itu break area 64. Nah, dia tidak punya candle tinggi, teman-teman ya. Tidak punya candle sampai 30% gitu ya. Ada di sini cuman dia dipotong-potong tuh, teman-teman ya. Nggak usah nih GRPM itu ya. Emiten apa ya? Jangan-jangan akselerasi, teman. Kalau akselerasi cuma 10% soalnya. Saya lupa ngecek. Oh iya, akselerasi, teman. Sorry ya. Berarti akselerasi punya candle tinggi di sini ya. Nah, ini ada punya candle tinggi berarti ya 10%-an adalah. Berarti ya punya punya candle arah, teman-teman ya. Jadi kalau berdasarkan candle arah ya akan terjadi lagi, teman-teman ya. Cuman ketika kita itu menghadapi yang namanya MA10. Sorry. Perhatikan MA10 ketika di bawah candle. Tadi kenaikan kan lumayan, teman-teman ya. Nah, selagi tanda kenaikan belum dijangkau di 64 ya cenderung dia akan turun kembali gitu kan untuk menjemput PR-PR-nya. Bahkan PR terdekatnya itu ternyata di bawah MA 200. Dan MA 200 sudah mulai menukik ke bawah dikit, teman-teman ya. Bila mana dia tidak mampu break ke level 64, maka akan terjadi penurunan. Tapi kalau sudah mampu di break atau enggak minimal ditahan di MA 10 di atasnya aja, teman-teman. Di atas MA 10 aja. Biar menyelamatkan trennya aja gitu kan. Trennya biar menjadi tren up terus. Maka akan terjadi lagi kenaikan. Tapi kalau sudah mencapai ke bawah, waspada teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini kan tanda penurunan. Ini lebih baik banyak pendatang penurunan daripada kenaikan gitu kan. Kenaikan hanya 1, 2 teman-teman ya. Tapi kalau untuk 77 masih bisa kejemput ya masih bisa, tenang aja teman-teman. Karena ini emiten yang didoktrinkan dan belum kembali. Saya pun mandalkan ke angka 108 untuk si GRPM ini. Ini belum pernah menyentuh harga atap, jadi suatu saat akan menyentuh harga atap. Oke teman-teman, untuk GRPM ya santai aja dulu kalau mau average. Kalau 77 itu teman-teman ya, mau tambah muatan mah silahkan aja gitu kan. Cuman ya tahu sendiri ya akselerasi itu ya bisa di bawah harga 50 gitu kan. 30, 20, 10 teman-teman ya, kadang-kadang seperti itulah untuk emiten-emiten yang akselerasi. Sebenarnya masih posisi trennya masih up, cuman ya sudah menghadap ke bawah, hati-hati aja teman-teman ya. Makanya saya bilang ini butuh break, teman. Kalau tidak break ya cenderung dia akan dibawa terus ke bawah. Tapi kabar baiknya ternyata bandar lokal sudah mulai ngambil. Di sini terdeteksi ada teman kita ya, yang banyak ngambil teman kita. Apakah sini ada terdeteksi teman-teman? Berarti kalau sampai 4.000 teman-teman ya. Berarti si XL ini ada yang namanya bandar lokal di dalam teman-teman. Karena di sini yang ngambil banyak itu 4.000-an itu ya bandar lokal nih. Cenderung masuknya ke yang banyak ambil ada SL teman-teman. Tapi SL juga ternyata di sini itu bagian daripada smart money juga. Perhatikan si smart money sudah berkumpul dengan baik. Walaupun bandar lokal didatarkan, bandar foreign tidak melakukan apa-apa, tapi smart money sudah berkumpul dengan baik. Makanya ini saya pikir sudah mulai dua. Kalau foreign di akselerasi mungkin kurang begitu menarik mungkin buat foreign gitu ya. Mungkin foreign lokal lah yang ambil. Berarti ini cuma butuh dua kekuatan yaitu bandar lokal sama smart money. Nah, sekarang sudah berkumpul nih smart money. Tinggal ada pemicunya aja ini teman-teman. Makanya harus di break dulu kan area 64. Saya pikir kalau sudah 64 di break lagi, maka akan terjadi ke angka 80. Minimal 80 ya. Karena kan saya tidak punya tanda kenaikan lagi ya selain 64 sama 80. Kalau sudah di break maka akan terjadi kenaikan. Tapi kalau dia cenderung hanya sama shadow aja, maka dia akan terus sideways dan kemungkinan bisa ke bawah.
Oke, teman-teman, sementara itu untuk RPM ya. Tenang aja, ini MPTN yang dilongsorkan, target aja saya itu 10877 bisa jemput. Iya, bahkan target saya itu di angka 80-an. Ya target saya, teman. Untuk sekarangnya jangan ngambil dulu ya. Karena posisinya lagi posisi turun dulu. MA10 masih berada di atas candle. Kecuali di break ya, ini area sini. Saya kasih tangga satu lagi deh, tanda kenaikan di sini. Di bawahnya di angka 63-nya ya. Karena kan kalau untuk satu tick aja untuk kapan akselerasi sangat berguna sekali gitu. Cuma 10% soalnya kan kenaikannya. Oke, untuk GRPM, walaupun MA10 sudah berada di atas ya, tapi smart money sudah berkumpul dengan baik dan si bandar lokal pun sudah mulai masuk. Artinya dua kekuatan sudah terkumpul, tinggal ada pemicunya aja. Sekarang tren pun masih terusin up-nya, cuma sayang sekali gitu ya, karena belum di break akhirnya si MA200 sudah mengalah mulai ke bawah. Oke teman-teman, untuk si GRPM sudah goto sekarang. Goto dari Mas Juan Pratama ya. Goto 17.11 hari ini turun lumayan, lagi buang barang. Gap tertutup, besok kemana? Goto. Oh lagi jebol dulu teman-teman ya. Santai aja dulu ya kalau mau ngambil ya. Tunggu konfirmasi candle hijau aja ya. Terus satu lagi, saya beli Goto di 56 tapi belum sempat TP. Kemarin pas harga masih tinggi, ini sekarang Goto turun sampai 60 lagi katanya ya. Nah teman-teman, waktu awal ketika beli Goto mau target di harga berapa teman-teman ya. Teman-teman mau ke harga berapa nih tanda kenaikan saya bikin ya. 65 teman-teman tanda kenaikan. Kalau teman-teman mau target di harga 88 berarti harus bersabar. Kenapa bersabar? Lagi koreksi. Kenapa sih harus koreksi? Untuk menguatkan teman-teman ya. Koreksi untuk menguatkan. Jadi ketika dia up, koreksi untuk menguatkan nih. Kalau dia akan melanjutkan kenaikan, cenderung dia tidak akan melampaui support yang sini ataupun harga terendahnya. Ini kan ada dua harga terendah ya. Satu di angka 54, satu lagi di angka 57. Nah, kalau mau up biasanya dia itu cenderung ada tanda penahanan lah. Target penurunan dilampaui, jangan ngambil dulu ya. Kecuali kalau ada candle hijau. Nah, bila tidak koreksi panjang seperti ini, maka dia akan membentuk support, teman-teman. Nah, support itu untuk menguatkan ketika dia ada pantulan melebihi harga tertinggi sebelumnya, terus dia koreksi kembali. Nah, dia tidak akan menurun. Contohnya ada pantulan di sini gitu ya, dan sudah break angka 73 contohnya. Terus dia turun lagi. Nah, bila mana dia tidak turun lagi ke sini, contohnya di sini nih, untuk koreksi itu ya. Nah, dia akan menguatkan dia. Bila mana tidak disentuh, berarti dia akan terus lanjut naik ya. Ini untuk menguji nih, bila mana dia kuat bertahan di atas supportnya 54 ke atas ya, minimal satu tick kan saya bilang, atau kan di sini nih di angka 57 ya. Ketika 57 tidak di bawah satu tick, berarti di angka 58 ya. Nah, cenderung dia akan bagus, berarti sudah kuat. Ketika dia naik, turun lagi, tidak jadi bawah lagi area yang harga terendahnya, cenderung dia akan up, teman. Itu untuk menguji, teman, untuk menguatkan juga gitu ya, bahwa si Goto ini lagi benar-benar mau up gitu. Itu secara step ya. Makanya saya bilang ada istilah kalau saya sendiri gitu ya. Ada istilah step 1, step 2, step 3. Nah, kan ini saya jebol baru step 2 nih. Nah, ini kan harusnya kan naik dikit gitu aja step 3 gitu kan. Tapi beda halnya dengan namanya support, teman-teman. Kalau support kan ini di sini ada support. Nanti ketika koreksi, terus MA10-nya berada di bawah candle kembali, itu menjadi support berikutnya. Nah, sebenarnya belum bikin support nih, teman-teman. Kan belum ada pantulan. Karena support terdalamnya masih di angka 54. Jadi masih ada kemungkinan ke 54. Ya. Nah, ketika teman-teman ngambil di angka 56, target awal teman-teman mau kemana? Jangan sampai ikut-ikutan, teman-teman ya. Ikut-ikutan kata orang, tapi tetapkan aja saya mau ngambil 10%, udah. Ketika 10% udah take profit. Terus saya kurang 10%, saya mau ngambil 20%, oke, tunggu. Kalau teman-teman 56 tiba-tiba ke 56 lagi kan kesempatan buat ngambil lagi. Untuk porsinya lebih besar lagi gitu kan. Tetapkan target 20%, berarti ke 20% sekitar 74, 88 teman-teman ya. Posisi betul ini sudah mulai bagus teman-teman. Saya melihat arah MA 200-nya dulu nih. Arah MA 200 lagi menuju ke bawah, masih menuju ke bawah.
dan dia masih meninggalkan gap, kemarin sudah ketutup dengan baik. Tinggal gap satu lagi kan di angka 56. Bahkan kalau pun turun di angka ke 56, teman-teman, asal pas aja. Satu, dia menjemput gapnya, yang kedua tidak jebol area 54-nya. Itu masih potensi trennya, teman-teman ya. Cuman jangka pendek, teman-teman, jauh jangka pendek itu dia itu tidak bisa menembus MA2. Jadi targetnya MA 200 ya. Misalkan saya ini nih, target saya kan sudah tercapai untuk MA 200-nya gitu kan. Tapi target untuk agak jangka, bukan jangka panjang, target untuk harga lebih tinggi lagi kan, suka saya bilang ketika MA 200 belum dijebol, bahkan sudah dijebol pun, bila mana arahnya masih menuju ke bawah, itu masih ada yang namanya penurunan. Makanya dia harus dijebol sekaligus harus membelokkan MA 200. Makanya setiap harga tertinggi sebelumnya harus dilewatin. Nih, ini kan sudah lewat, sudah break di sini teman, sudah mulai bagus. Ya. Artinya walaupun dia turun lagi dari level sini, di angka berapa nih? 67. Tapi kan harga tertingginya sudah dibentuk sama dia. Jadi untuk koreksi itu untuk menguatkan teman. Dari sini nih, naik ya, terus ada koreksi kan. Nah, tapi dia tidak kuat koreksi ini, jebol lah teman-teman. Makanya ketika koreksian, kalau masih di lingkungan MA10 sama MA20-nya, artinya tidak jauh lah, tidak jatuh daripada MA10 itu masih posisi baik dan masih posisi aman gitu kan. Bahkan setiap emiten itu ada yang memberikan bahwa MA220 sebagai patokan untuk support teman-teman. Ada yang menambahkan demikian. Selagi dia tidak putus daripada MA20-nya masih posisi aman di sini. Ya. Nah, teman-teman kalau yang mau take profit, contohnya mau tentukan harga berapa teman-teman take profit. Ya. Kalau masih ke 74 harus ekstra bersabar. Tapi kalau teman ya udahlah saya ngambil 5 tik, 6 tik kan lumayan. 5 tik aja kan sekitar 10%-an untuk foto itu. 9% lah bisa diambil gitu. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk umumnya sabar dulu untuk ngambil, lagi koreksi dulu. Kebetulan kalau dia ada pantulan akan lebih baik balik lagi ya. Karena masih ditahan di MA 20-nya. Ini masih trennya teman-teman ya. Tren jangka pendeknya masih ada lah. Masih belum habis gitu teman-teman untuk secara TA ya. Tapi untuk buangan memang lagi buang dulu nih, si bandar lokal lagi buang dulu, foreign lagi ngebuang dulu. Tapi kalau teman perhatikan yang sudah habis itu bandar foreign ya. Foreign ngambil terus dihabisin gitu ya. Kalau bandar lokal masih di dalam. Nah, kita cek nih si Goto ini ya. Untuk regulernya ya sudah masuk. Foreignnya siapa yang masuk hari ini? Ada KZ ya masuk ya. Oh BK keluar, AZ broker bagus semua yang keluar. Sama KBB juga keluar ya. YU belum terlalu banyak ngambil. Nah, tapi YU lokal sudah masuk nih teman-teman, sudah mulai bagus nih hari ini ya. YU lokal sudah ngambil, cuma tidak terlalu banyak ini ya. Cuma 1 juta lot aja. Kita cek nih siapa sih yang ngambil semenjak tanggal 12 November ya. 12 November. Foreign si BK masih 3,6 juta ya domestiknya. Oh ini belum ada yang banyak teman-teman ya. Cuma si SQ doang yang ambil 4,3 ya. YU juga malah per hari ini doang kali YU yang ambil. Coba cek deh YU ya. Tanggal 17 nih YU 2,5 udah mulai bagus sih 2,5. 14 YU cenderung nggak ada ya. Oh, berarti di sini mulainya teman-teman. Si YU juga mulai dari hari tanggal 17 nih hari Senin. Nah, YU sudah ngumpulin barang nih teman-teman sama si YJ ya. Jadi pembuangan itu ditampung sama YJ sama YU. Nah, biasanya harus ada tim ataupun broker ya. Broker yang bisa mencapai sekitar 20 juta lotan, teman-teman. Sangat mudah sekali lah buat mereka, teman-teman ya. Ngumpulin 20 juta lot. Jadi wajar sekali kalau mereka jualan dulu. Karena kan foreign itu kalau ngambil gede, teman-teman ya. 59 miliar, tuh kan 20 miliar ya. Kalau foreign itu. Jadi untuk ngebuang segitu aja kan lumayan keuntungannya ya. Makanya kalau dia ngebuang besar-besaran pun, karena memang si Goto ini emang besar teman-teman ya. Jadi pada disukain sama foreign ataupun bandar lokalnya gitu. Terutama foreign ya sangat suka sekali dengan lot yang besar itu ya. Nah itu juga diambil lagi teman-teman ya. Ketika ada pengambilan dari foreign saya pikir itulah saatnya dia tuh ditahan dulu. Nah bagi teman-teman yang mau ngambil kan MA200 masih menuju ke atas nih. Teman-teman bisa ngambil nanti ketika masuk aja gitu. Sehingga ada tanda kenaikan juga 65-nya gitu kan.
Kalau target saya sih 88 teman-teman ya. Di lagi koreksi aja ini. Selagi koreksi yang sehat masih aman. Koreksi sehat itu ditahan di EMA 20, tidak melebihi candle panjang ini teman-teman ya. Cenderung masih sehat lah ya. Yang penting ketika koreksi agak bandel ya, dia melebihi support di sini supportnya teman-teman. Kalau support terdekat kan di level 57, tapi kalau sudah di angka 54 ya dia ke bawah lagi, bisa ngambil teman-teman bisa ngambil di bawah lagi gitu. Jadi begitu teman-teman ya, tentukan mulai sekarang teman-teman mau seperti apa. Kalau mau take profit di harga 10% ya silakan ambil take profit. Perkara dia naik lagi biarin aja. Toh teman-teman secara psikologis saya sanggupnya hanya nahan 10%. Ataupun saya masih santai aja gitu kan, uang dingin ini gitu kan, sudah uang beku gitu ya. Nah, saya targetnya 100 bisa jadi 100 silakan ya, karena 100 pun itu menjadi target saya juga setelah dia tembus 88. Yang penting saya itu fokus ke 88 teman sekarang itu, karena beberapa kali hampir 1 tahun ke belakang itu 88 tidak bisa ditembus, hanya ditembus sama shadow aja, berarti dia akan melakukan percobaan ke situ lagi. Cuman karena posisi MA200 masih berada di atas dan masih menuju ke bawah, artinya potensi penurunan masih ada. Tetapi kalau sudah menghadap ke atas, teman MA 200-nya, itu saatnya di uptrend. Mungkin teman-teman sudah bisa beli nanti di harga 60 ke atas gitu kan. Jadi teman-teman yang punya harga 50, 51, 52, 53 sampai 59 ya punya harga di angka 50 gitu kan. Nanti setelah melewati MA 200 bisa dijual di angka 60 ke atas. Oke, teman-teman, SIM sekarang teman-teman. Sudah ya untuk Goto sudah SIM sekarang. Dari Tandang Yuliadi ya. Sims dan Sido long term. Oh, long term aman teman-teman ya. Kalau Sido mah terbatas teman-teman, jangan terlalu lama-lama Sido ya. Oh, mau Sido dulu, mau SIM dulu teman-teman ya. Sido SIM dulu deh, nanti kita Sido ya. Tanggung udah. Nah, kalau SIM teman-teman ya, selama 10 tahunan itu ini lagi di harga standarnya ya. Dia di harga kita cek deh apakah ada harga sebelumnya teman-teman. Nah, memang ada teman-teman sampai ke level 1400 ya. Cuman selama 10 tahun ini adalah di harga standarnya sekarang itu. Jadi sudah di harga mahalnya selama 10 tahun. Teman-teman kalau mau jangka panjang bisa-bisa aja gitu ngambil di atas, cuman jangan all in. Nanti ketika ke bawah teman-teman bisa namanya nyicil. Cuman nyicil biasanya di bawah, jangan di atas teman-teman ya. Ini posisinya betul dia pada posisi mahal. Tapi karena dia punya sejarah, teman-teman di angka 1400, maka teman-teman harus yang namanya punya harga wajar gitu kan. Nah, sorry kok kepindahnya malah garisnya. Nah, ini harga wajarnya di angka 600 water 2, water 3-nya belum kan. Sama 457. Berarti kan di situ standarnya, teman-teman ya. Nah, nanti saya kasih deh untuk HW dulu ya. Nanti besok mungkin ya saya pikir nih untuk HW-nya biar mengetahui harga wajarnya. Nah, ini punya harga sejarah 10 tahun ke belakang. Makanya tapi akan saya bikin di sini namanya sama kan SIM. Nah, dia saya akan bikin harus bikin yang namanya space teman-teman, jarak lah jarak ya. Bila mana ada jarak antara pucuk yang sini nih 689 sama nanti harga atap semakin renggang. Nah, ini akan terjadi lagi yang namanya kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau masih terus di sini akan menjadi titik termahalnya ini. Maka saya akan catat di sini teman-teman. Ini kan ada harga sejarah lah sini di atasnya. Ini kan juga target. Nah, target di sini itu saya akan bikin yang namanya lihat bunda cat ya, lihat bunda cat gitu. Lihat bunda nah ada space apa, ada space. Nah, saya sudah ngerti maksudnya, harus ada space gitu teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman ya, dia harus bisa melewati kan ini nih harga sini kan. Nah, saya kasih tanda di sini. Harus bisa melewati lebih daripada harga berapa ini? 695 ya. Berarti harus ke sini nih. Ke 700, teman.
maka akan terjadi lagi kenaikan yang lebih tinggi lagi bisa ke 1200 gitu kan. Bahkan di angka 730 ya ada kan, di atas juga ada nih sampai ke 860 gitu teman-teman. Sampai ke sini bisa bisa cuman ya tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Oke. Jadi nanti teman-teman ini harus yang namanya ada space ya antara harga atap sama harga pucuk. Kalau selama 10 tahun, 10 tahun kan dari sini teman-teman ini 10 tahun diukurnya. Karena kan sampai 10 tahun ini. Ini posisinya itu posisi mahal banget. Artinya teman-teman kalau beli di sini selama 10 tahunan dalam posisi mahal. Oke lah kalau teman-teman pengen ke harga lebih tinggi lagi bisa. Cuman syaratnya harus ada space antara harga pucuk sama harga atap. Yang warna merah ini atap. Makanya saya bikin tanda di sini kan. Lihat pundacat ada space. Nah, dicatat tanggal 2 ya. Sekarang kita rubah tanggalnya. Jadi tanggal 18/11/25. Nah, begitu teman-teman ya. Sekarang saya harus karena banyak emiten harus saya kasih catatan di sini ya. Oke, teman-teman kalau bandar foreign sama bandar lokasi masih ada di dalam, apalagi bandar foreign ya. Terus ngambil, makanya harus ada tanda cat seperti ini ya, biar oh ini sudah mulai break nih, berarti sudah ada space antara harga atap sama pucuk akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi bisa ke 1400 atau ke 690. Tapi yang paling harusnya yang penting nanti nih harga wajarnya ya. Apalagi nanti kalau harga 660 tidak bisa dilewati, teman-teman cenderung dia akan turun loh. Nah, posisi MA10 pun berada di atas sekarang itu bukan di bawah lagi. Tapi ada area support di sini jangan sampai jebol support sini. Ini kan tanda penurunan, bolehlah disentuh tanda penurunan. Tapi kalau support sini nggak boleh disentuh. Minimal disentuh itu satu tick di atasnya dengan body. Kalau sama shadow boleh disentuh, tapi kalau sama body nggak boleh. Makanya kalau di atas sama body tepas banget di angka 585 cenderung dia akan turun. Walaupun MA2 masih menghadap ke atas. Nanti harga terendah kan sudah mulai dilewati, waspadalah teman-teman, waspadalah. Nah, area aman itu kita kasih area aman di mana di sini. Nah, ini area aman. Ini support juga sama teman-teman. Nah, ini saya bikin di sini. Ini ada gap kecil teman-teman. Nah, jangan sampai jebol sini. Karena kalau sudah jebol situ waspadanya ke support terkecilnya. Bisa-bisa dia ke level sini ke 590 gitu ya. Untuk mendekati area tanda penurunan. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Jadi untuk jangka panjang lebih baik teman-teman nanti ngambil di bawah aja kalau mau jangka panjang karena harga 10 tahunan sudah mulai mahal. Tetapi kalau sudah di break dan ada harga ada space ya antara harga pucuk sama harga atap maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi biasa ke angka 700 800-an juga bisa. Oke teman-teman sementara gitu dulu ya. Bandar lokasi sama si pun masih ada di dalam, tenang aja lah teman-teman. Butuh break aja nih. Kalau tidak ngebreak ya waspada dia akan melanjutkan penurunan. Sempat banyak sudah berkumpul dengan baik. Mudah-mudahan sih ya. Ini ada punya kendala panjang dia teman-teman ya. Maka di ngebreak harus pakai kendala panjang. Das ya kan keren teman-teman. Oke Sido sama teman-teman. Nah kalau Sido itu cenderung dia itu nggak usah lama-lama teman-teman ya nyimpen Sido mah. Nah, kalau kita lihat di sini ada siklus, dia bikin siklus, teman-teman. Siklus 2 tahunan atau 3 tahunan gitu ya. Kita cek deh, teman-teman. Nah, dia bikin siklus dengan harganya kan dulu itu dari tanggal 17 kan naik teman tinggi gitu ya. Tapi setelah itu dia dibagi-bagi nih. Loh, ya, naik, turun, turun lagi. Jadi jangan jauh-jauh, jangan lama-lama. Ini dari penurunan ke harga up tahun 2023 ya, di up kembali itu tahun 2024 satu tahunan, teman-teman. Turun nih tahun 2024 kan turun. Nah, sekarang saatnya naik tahun 2025. Ya, nanti tahun 2026 itu dibikin koreksi lagi. Begitu, dia punya siklus dia. Jadi jangan lama-lama. Jadi kalau sudah teman-teman ya udah cukup 700 take profit. 800 sudah take profit aja. Sekarang kan kalau 550 lumayan kalau ke angka 700 sekitar 200 poinan gitu ya. Kalau ke 800 sekitar 300 poinan kan lumayan. Nah, kalau Sido ini perhatikan MA 200-nya. Dia betul sudah di bawah sudah di MA 200 sudah mulai di bawah. Perhatikan arah MA 200-nya masih menuju ke bawah. Artinya potensi penurunan masih ada. Apalagi tanda penurunan saya bikin nih sudah mulai disentuh. Ya. Saya suka bilang apa teman-teman ya, ketika MA2 sudah disentuh tapi masih menuju ke bawah, artinya potensi penurunan masih ada. Nah, nanti teman-teman ya, kalau dia bertahan di MA 200-nya,
cenderung tidak menyentuh 515, atau oke lah turun sampai melewati MA200, tapi jangan sampai menyentuh sini ya. Karena ini area yang namanya support. Support itu kalau pingin up, dia tidak pernah disejajarin teman-teman ya. Biasanya dia itu disisain satu tick ya, satu ticknya. Maka terjadi kenaikan lagi. Tapi kalau sudah mulai sentuh dan lewat dikit aja udah gagal jadi support di sini teman-teman. Saya kasih tanda kenaikan di sini di angka 570 itulah area kenaikannya. Nah, di si Sido ini harus berupaya untuk meluruskan MA200-nya. Selama MA200 masih belum lurus, masih menghadap ke bawah, masih ada potensi koreksi. Ya, terlebih lagi di sini saya tidak punya tanda kenaikan, hanya langsung di sini aja nih. Di angka 600 berarti si Sido ini harus ngebreak area 600. Biar MA200 menghadap ke atas. Nah, itulah saatnya dia up, teman-teman. Jadi nanti up-nya itu bisa jadi angka di 500 baru up, karena potensi penurunan masih ada ketika MA200 masih berada di bawah tapi masih menuju ke bawah ya. Nih dividen lumayan 22 perak teman-teman, 55 berapa persen? Oke. 3%-an lumayan, 3% teman-teman. Nah begitu teman-teman ya. Nah sekarang lagi, jadi teman-teman kalau sisi jangan terlalu panjang-panjang teman-teman ya. Long term kan panjang, artinya kalau jangka panjang kan 3 tahun 4 tahun gitu. Sayang teman-teman, karena setahun atau 1,5 tahun itu dia ada pucuknya, nanti dibawa ke bawah kembali ya. Jadi lebih baik tentukannya targetnya bisa teman-teman di angka 770 atau angka 800 gitu. Nanti lihatin kondisi daripada MA-nya teman-teman. Kalau MA sebelum masih memungkinkan bisa up ya teman-teman tunggu aja sampai 800 gitu. Main harga wajar 700 ya di sini, 700 sama 600. Jadi kalau jangka panjang jangan terlalu panjang-panjang lah teman-teman. Harga wajarnya aja angka 715 sampai 631. Nah, biasanya dia lebih daripada harga wajar ya sekitar 800 atau 900 lah. Yang enaknya Sido ini ya dari bagian dividen aja gitu kan. Kalau Sido itu katanya 500 itu adalah support terbaiknya itu. Kalau Sido itu dari angka aja ketahuan. 500 itu adalah support terbaiknya. Jadi kalau teman-teman di 500 udah nggak usah mikirin TA, beli aja teman-teman. Mau turun nggak jadi masalah, pasti dia ke 500 lagi. Nah naiknya bisa 700 ke 600 kan minimal 100 poin. Kalau nggak ke 200 poin ya sekitar 700 sama 800an ya. Kalau pengen agak sedikit lama dikit ya ke 700 teman-teman. Ya sekitar 200 poinan lah kalau teman-teman beli di harga 500 gitu kan. Ya teman-teman seperti itu ya. Untuk Sido ya jangan lama-lama megangnya, kalau Sido mah dia sih ada siklusnya ya. Nah begitu teman-teman untuk Sido ya. Lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten BBKP. BBKP sering dibahas teman-teman. Nggak apa-apa lah kita bahas lagi. Kita bahas lagi teman-teman. Dari Bro Kevin ya. Update saham BBKP masih nyangkut di harga 87. Dari Bro Arif ya. Mintol BBKB dan DGWG. DGWG saya simpan dulu ya. DGWG-nya DGWG. Saya simpan dulu ya DGWG-nya. Kita akan bahas dulu untuk BBKP. Bukan bukan BPKP. Nah, nyangkut di berapa? 87 ya. 87 di mana teman-teman? Jadi 87 lah teman-teman. Sini ya. Area sini ya 87 ya. Ini area break katanya gitu ya. Ternyata dia nggak jadi breaknya ya. Kalau target saya sudah terpenuhi kan di sini kan. Nah, berarti target berikutnya di sini nih. Ini target tanda kenaikannya. Saya bikin juga tanda kenaikan di sini. Di angka 78 ya kenaikannya. Dia masih bertahan di MA10-nya. Nih seperti yang ada candle ya. Ada candle yang sangat tinggi di sini, lah tinggal tinggi, ada sangat tinggi sehingga terlalu tinggi gitu ya. Tapi dia posisinya MA10-nya berada di bawah. Bila mana dia tidak jebol candle panjang ini nih, cenderung ditahan satu tick, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi bila mana dijebol waspada, ingat harus waspada teman-teman ya. Ada support di sini
566 support. Ini seekor kembar. Bila mana dijebol, bahkan menyentuh dengan body nggak boleh. Harus nyisihin 1 tick, nah baru dia akan up kembali. Tapi kalau cenderung satu rata teman antara harga alas teman-teman ya sama harga penurunan dengan body, maka cenderung dia akan turun biasanya. Dan biasanya kalau mau up itu di satu dia tidak bisa melewati harga candle panjangnya. Yang kedua dia tidak menembus supportnya. Minimal dia nahan 1 tick. Maka dia akan terjadi lagi kenaikan. Cuman untuk isiannya bandar lokal cenderung berjualan. Ya. Perhatikan bandar jualan terus. Tapi bandar foreign semenjak kemarin jualan di harga tingginya, tinggi sini ya, dia sudah mulai menguat kembali. Walaupun sedikit demi sedikit. Kita cek foreign siapa yang ambil. Ada CC bagus sama si AK teman-teman. Ini broker bagus ya. Saya suka dengan CC sama AK foreign. Kalau lokalnya CC tidak suka. Tapi kalau CC foreign saya suka. AK foreign apalagi gitu ya. Dia suka memaaf harga. Yang kedua yang saya suka itu BB, baik lokal ataupun foreign saya suka teman-teman. Walaupun memang di lokal banyak yang detailnya gitu. Tapi kalau sudah BB sudah mulai masuk itu pertanda baik biasanya teman-teman. Minimal 1 tick 2 tick mah naik lah. Oke teman-teman, selagi tanda kenaikan yang saya bikin sama targetnya belum bisa dicapai, maka dia akan terus turun. Tetapi kalau sudah mulai dicapai, siap-siap dicapai ya, siap-siap bisa ke target sendiri. Ini artinya sebenarnya tanda kenaikan semua teman-teman, bukan target sebenarnya. Teman-teman silahkan aja lah, kalau menjadi target silahkan aja. Sebenarnya ini adalah tanda kenaikan aja yang 2 ini 1 2 karena kan sudah dijebol, sudah dipenuhi targetnya. Berarti kan habis dari target itu menjadi tanda kenaikan. Bila mana tanda kenaikan sudah mulai jebol, maka targetnya di angka 100. Ini targetnya 100, teman-teman. Karena saya melihat MA2 harus menuju ke atas. Kecuali kalau MA2 harus dipotong. Di angka 63 dipotong ke bawah lagi, ya cenderung dia akan downtrend kembali gitu kan. Tapi selama dia tidak menjebol supportnya, 1 tick di atasnya, cenderung itu masih posisi bagus. Masih posisi, apalagi kalau tidak memotong si candle panjang ini ya. Tinggal dikit lagi ya memotong, jangan sampai memotong. Kalau di tahanan mas cenderung dia masih bertahan di atas MA10 sama MA20-nya teman-teman ya. Artinya masih trend up-nya masih terjadi, apalagi MA200 masih berada di bawah. Artinya trend up-nya masih terjadi, kecuali dipotong nanti MA200-nya. Maka MA200 sebagai garda terakhir sudah terhapus dan dia akan cenderung turun. Tapi selama MA200 masih berada di bawah, itu masih trend up-nya. Begitu teman-teman ya. Untuk BPKB ya. Ini nunggu si bandar lokal akumulasi teman-teman, karena kemarin waktu akumulasi bandar lokal terjadi kenaikan bagus ya sini. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk BPKB, masih di trend up-nya, dia lagi koreksi panjang memang teman-teman ya. Tapi dia sudah mulai ngasih tanda kenaikan juga, bahkan tanda kenaikan yang terkecilnya sudah mulai dilalui. Sekarang lagi bertahan di MA10-nya, jangan sampai jebol candle panjang ini. Karena kalau jebol waspada kita bisa ke support. Support jebol lagi ya MA200 sebagai garda terakhir. Dan bandar foreign sudah mulai masuk. Nah teman-teman mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila pembahasannya kurang banyak teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi deh teman-teman. Mudah-mudahan saya dikasihkan kesempatan untuk membahas emiten teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam untuk di rumah dan ciao.